Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan keimanan, keberkahan, keafiatan, rezeki yang melimpah kepada kita semua. Juga semoga Allah mudahkan aktivitas kita dan Allah jadikan orang-orang baik di sekitar kita. Amin. Di sebuah negeri Damaskus, terdapat masjid besar yang bernama Masjid Jami At-Taubah. Masjid itu dipenuhi keberkahan, ketenangan, dan keindahan. Sebuah kisah nyata yang menceritakan seorang pemuda yang tinggal di sebuah kamar dalam masjid tersebut. Sudah 2 hari berlalu dia belum makan makanan apapun. Dia tidak punya makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu dia akan berpikir tentang apa yang harus diperbuatnya. Dia memandang bahwa dia telah sampai pada kondisi darurat yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri sekedar kebutuhannya. Dia pun memikirkan untuk memilih tindakan yang harus ia lakukan. Pemuda tersebut meyakinkan pilihannya untuk mencuri sesuatu yang sekedar untuk menguatkan kondisi tubuhnya. Masjid tempat dia tinggal itu atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya, yang memungkinkan bagi seseorang untuk pindah dari rumah pertama sampai terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka dia pun naik ke atap masjid, dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah masjid. Di situ dia melihat seorang wanita, maka dia memalingkan pandangannya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia melihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi, dan dia mencium ada aroma masakan yang berasal dari rumah itu. Maka dia merasa bertambah lapar, manakala dia mencium aroma masakan itu, seolah-olah aroma masakan tersebut adalah magnet yang menarik dirinya. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan satu lantai. Maka dia melompat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap dia ada di dalam rumah dan masuk ke dalam dapur. Lalu dia mengangkat tutup panci yang ada di situ. Di dalamnya dia melihat ada sebuah terong besar yang telah dimasak. Lalu dia mengambil satu buah terong, dan karena saking laparnya dia tidak lagi mempedulikan panasnya terong tersebut. Lalu dia menggigit terong itu, dan tak kala dia hampir menelannya, akal sehat dan kesadaran beragama yang muncul. Lalu dalam dirinya sendiri ia berkata, "A'udzubillah, aku adalah penuntut ilmu dan tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya?" Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke tempat semula. Lalu dia masuk ke dalam masjid dan duduk di majelis pengajian syekh. Karena terlalu lapar, dia hampir tidak bisa memahami apa yang ia dengar. Ketika pengajian itu usai dan orang-orang telah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Saat itu memang tak ada perempuan kecuali dia yang mengenakan hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Pemuda itu tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Lalu syekh itu melihat ke sekelilingnya, dan dia tidak melihat ada seorang pun kecuali pemuda yang tadi. Lalu syekh memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Apa kamu sudah menikah?" Dia menjawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kamu ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara, "Ya Syekh, demi Allah,
aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana aku menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini telah memberitahuku bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali paman yang sudah tua dan miskin, dan sekarang wanita itu telah datang bersama pamannya itu," sambil menuju ke seorang laki-laki yang ada di pojokan. "Dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin agar ada seorang lelaki yang mau menikahi dia agar tidak sendirian dan mungkin diganggu oleh orang. Maukah kau menikahinya?" Pemuda itu menjawab, "Ya." Kemudian Syekh bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Iya, wanita itu menjawab, "Ya." Maka Syekh itu memanggil pamannya dan mendatangkan 2 saksi, kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian Syekh berkata kepada pemuda itu, "Peganglah tangan istrimu." Lalu dipeganglah tangan istrinya dan sang istri membawanya ke dalam rumah. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah sang istri, lalu sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampak oleh pemuda itu bahwa ia adalah wanita yang masih muda dan cantik. Ternyata rumah itu yang ia masuki tadi adalah rumah calon istrinya. Kemudian sang istri bertanya, "Engkau ingin makan?" Pemuda itu menjawab, "Ya." Lalu dia membuka tutup panci dan melihat di dalam terong yang telah digigit. Dia berkata, "Aneh, siapa yang masuk ke dalam rumah dan menggigit terong ini?" Maka pemuda itu menangis dan menceritakan kisahnya tadi. Istrinya berkomentar, "Ini adalah buah dari sifat amanah. Kau juga menjaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong ini yang haram. Lalu Allah memberikan kepadamu rumah ini semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah mengganti kepadanya dengan yang lebih baik." Barakallahu fiik.